kepada Romo Jaya. Waktu dan tempat kami persilakan, Romo. Baik, terima kasih Pak Robert. Selamat malam semua. Selamat malam, Romo. Ya, malam ini kita bersama-sama mencoba untuk merenung soal hidup kekal di dalam Allah. Nah, mungkin saudari-saudara sudah biasa mendengar kata-kata itu, kata-kata Allah, kata-kata hidup kekal, itu pasti sudah biasa didengar. Nah, pertanyaan bagi kita, seringkali kita ini kan kalau berdoa misalnya, yang diharapkan apa? Pasti kepinginnya mendapatkan banyak anugerah. Maunya kita mendapatkan berkat. Lalu kalau ditanya lagi, kenapa kita kok mau beriman kepada Allah? Nah, mungkin jawabannya adalah ini. Antara dua ini. Mau mendapatkan surga atau menghindari neraka. Jadi seringkali yang menjadi motivator atau yang mendorong kita untuk berdoa, melakukan olah-olah kesalehan, lalu mungkin juga seperti yang sekarang kita kerjakan ini, berdoa bersama semacam ini, urusannya kurang lebih antara dua hal ini. Supaya mendapatkan ganjaran, supaya dapat rezeki, atau menghindarkan hukuman, supaya besok-besok tidak masuk neraka. Lalu, kalau kita selalu bermotivasi melakukan kegiatan macam-macam itu karena dua hal ini, kira-kira apakah relasi kita dengan Tuhan bisa sehat? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Karena seringkali dari kita banyak yang memiliki semangat ini. Karena terlalu ditekankan semangat ini, pada akhirnya orang lupa sebetulnya saya ini maunya apa berelasi dengan Allah. Maunya hanya mendapatkan surganya dan menjauhi neraka, atau sebetulnya saya ini semestinya semakin dekat dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua ini, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Tuhan, ini seringkali kurang menjadi pertimbangan karena yang selalu dipertimbangkan adalah soal ganjaran dan hukuman ini. Nah, ini sekarang kita bisa merenung soal itu. Nah, kita ini ternyata diajak untuk berelasi dengan Allah, bukan berpikir soal ganjaran dan hukuman. Banyak sekali orang kudus yang mengatakan sangat-sangat jelas bahwa nggak usahlah dipikirkan soal ganjaran dan hukuman. Allah itu pasti memberikan kita yang terbaik, asalkan kita mau berusaha, kita mau sungguh-sungguh membangun relasi yang baik dengan Dia. Makanya yang dipentingkan sekarang bagaimana kita bisa membangun relasi kasih yang baik dengan Allah. Dengan kata lain, itulah yang menjadikan kita nanti bisa memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau ditanya hidup kekal dalam Allah apa, ya seperti tadi sudah dibacakan di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 ini. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa hidup kekal itu apa? Nah, sudah ada di sini. Inilah hidup kekal itu. Ini sudah sangat jelas ini kan? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi kuncinya ada dua hal itu. Mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai yang diutus oleh Allah. Mari kita lihat background-nya, kenapa Yohanes menuliskan semacam ini. Kita bisa melihat pada saat Yohanes menulis Injilnya ini, usianya sudah cukup tua, dia kurang lebih pada waktu itu disebutkan ya mungkin sekitar usia 100 tahun.
lalu tinggalnya di Efesus, tidak di Yerusalem, dan di sana dia menuliskan Injil itu. Nah, kenapa dia menulis Injil itu? Itu sebetulnya desakan dari umat di sana. Karena apa? Ada ajaran sesat yang mulai berkembang di sana di kalangan orang-orang Kristen. Terutama ada aliran Gnostisisme yang cukup berkembang dan berpengaruh. Nah, mereka ini punya kepercayaan ini. Dunia itu bukan diciptakan oleh Allah, tetapi oleh kekuatan tertentu yang jauh terpisah dari Allah, dan Allah tidak menciptakan apa-apa. Yang bergerak itu bukan Allah, tetapi sesuatu yang keluar dari Allah. Nah, ini akhirnya mempengaruhi jemaat Kristiani pada waktu itu di sana, pemikiran-pemikiran semacam ini. Nah, mereka juga beranggapan bahwa materi itu jahat, roh itu baik. Sehingga Allah dari dirinya sendiri tidak bisa menyentuh materi, sehingga tidak bisa menciptakan dunia. Enggak mungkin dia menciptakan dunia karena tidak bisa bersentuhan dengan materi. Materi itu jahat, sementara Allah adalah roh. Roh itu baik. Enggak mungkin yang baik itu bersentuhan dengan yang jahat. Makanya enggak mungkin roh itu menciptakan materi. Yaitu menurut pemahaman mereka, ajaran sesat ini ya. Selain itu, juga mulai didengungkan. Yesus itu sebetulnya tidak memiliki tubuh yang real. Lalu dikatakan juga Yesus dan Kristus itu adalah dua hal yang berbeda. Yesus adalah manusia biasa, sementara Kristus itu adalah roh. Lalu Yesus ini menjadi Kristus ketika dia dihinggapi oleh roh Kristus itu ketika dibaptis, lalu kehilangan roh tersebut ketika dia disalibkan. Makanya dia mengatakan Eloi, Eloi itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini anggapan dari orang-orang yang memiliki ajaran sesat tadi itu. Jadi mesti dipahami ya, ini bukan ajaran gereja Katolik, juga bukan ajaran dari para rasul, tetapi ajaran sesat yang pada waktu itu berkembang di zaman Yohanes ini. Nah, gereja yang diasuh oleh Yohanes ini rupanya juga mulai kebingungan, ini mesti diapakan? Lalu Yohanes diminta untuk menulis. Tolonglah ditulis. Apa yang diajarkan Yesus? Bagaimana kalian dulu yang hidup bersama dengan Yesus itu kemudian mewariskan itu kepada penerus-penerus kalian. Semuanya dicatat kembali. Jadi apa yang dulu disampaikan secara lisan, kemudian dicatat menjadi Injil, kemudian surat-surat Yohanes itu, dan akhirnya juga kitab Wahyu. Jadi ada situasi itu. Nah, untuk mengcounter itu, Yohanes kembali menegaskan soal hidup kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini untuk mengcounter soal pandangan orang-orang itu soal Allah. Allah itu seperti apa? Nah, nanti Yesus juga akan menjelaskan itu. Kemudian juga mengenal Yesus yang telah diutus oleh Allah. Jadi kalau kita melihat hidup kekal yang disampaikan oleh Kristus itu sangat-sangat jelas. Jadi hidup kekal itu ternyata soal mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah dan mengenal Kristus. Jadi bukan yang lain-lain. Ya, di sini mulai ditegaskan bahwa hidup kekal itu bukan soal durasi waktu, tetapi soal kualitas hidup. Kualitas hidup yang bagaimana? Yang mengenal Allah dan mengenal Yesus. Mengenal Allah ditegaskan oleh Yohanes dengan sangat jelas dalam Yohanes bab 1 ayat 3 itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, ini untuk mengkonter tadi itu pendapat bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu karena Dia adalah roh yang suci, tidak mungkin bersentuhan dengan materi yang diciptakan. Tetapi Yohanes menegaskan tidak demikian. Ajaran dari Kristus sangat jelas bahwa Allah menciptakan sesuatu. Jadi Allah itu adalah pencipta, Allah itu pemelihara, Allah itu yang menguasai segalanya ini. Maka kalau mau memiliki hidup yang kekal, kualitas hidup yang baik, ya kita mesti pertama-tama mengakui itu, menerima ini. Mengenal sungguh bagaimana Allah ini menciptakan, lalu memelihara, kemudian menyertai apa yang sudah Dia ciptakan ini. Nah, selain itu juga,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ditandaskan di situ kan, setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang masih memelihara ciptaan. Allah yang masih bekerja di dalam ciptaan. Mereka-mereka inilah yang percaya akan hal ini, tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itu sambungannya dengan mengenal Allah. Kemudian, mengenal Yesus. Juga dikatakan oleh Yohanes, sangat jelas itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini mau menunjukkan siapa Yesus. Kalau tadi dikatakan Yesus dan Kristus itu dua hal yang berbeda, sekarang Yohanes mau menegaskan pendapat itu salah. Yang betul itu adalah Yesus itu sungguh-sungguh Kristus, bukan sesuatu yang terpisah, tetapi satu. Karena apa? Dia itu adalah inkarnasi dari Allah. Firman menjadi manusia. Ini yang mau ditegaskan di situ. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah inkarnasi dari Allah. Nah, saya kira kita semua masih bisa melihat seringkali apa yang disampaikan oleh Yohanes di dalam Injilnya ini, itu seringkali dijadikan sebagai bahan olok-olokan untuk kita. Banyak orang yang tidak mempercayai hal ini. Mana mungkin Allah itu menjadi manusia. Jadi mulai membatasi bahwa Allah itu pasti tidak menjadi manusia, pasti tidak akan turun ke dunia ciptaan. Dia ada di tahtanya sana yang jauh. Jadi sama seperti pandangan gnostisisme tadi. Allah itu adalah roh yang tidak mungkin bersentuhan dengan materi. Maka tidak mungkin yang roh itu mau menjadi sesuatu yang bisa bersentuhan dengan materi. Jadi tidak mungkin dia berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ini yang kemudian dikonter oleh Yohanes. Lalu Yohanes juga menegaskan, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, ini ditegaskan ini. Ini saya kira untuk kita semua. Kalau kita percaya akan inkarnasi Allah dalam diri Yesus itu, maka kita ada di dalam koridor yang benar menurut Yohanes ini. Kita berasal dari Allah. Kalau kita menolak itu, ya kita tidak berasal dari Allah. Jadi kalau kita melihat hal ini sangat-sangat luar biasa. Hidup kekal ternyata isinya seperti ini. Mengenal Allah, percaya kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu ada, mengakui Allah itu hidup, mengakui Allah itu menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Nah, ini poin ini ada dalam doa aku percaya. Dan nanti kalau mengucapkan aku percaya itu dan bisa dilihat di situ. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya itu. Nah, itu sebagai perwujudan ini. Kalau kita sungguh-sungguh mau mempercayai itu dan menghayati itu, maka sebetulnya kita sudah ada di dalam kotak keselamatan kekal ini. Apalagi kalau kita mau mengaku Yesus sebagai inkarnasi Allah, mengaku Yesus sebagai Kristus, mengaku Yesus sebagai juru selamat, itu semakin melengkapi. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita masih sungguh percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu mencipta, Allah itu memelihara hidup kita. Karena apa ya? Kadang-kadang kita hanya sekedar ngomong aja, ya saya percaya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tidak mengekspresikan itu. Seringkali yang terjadi ya kita bekerja menurut cara kita sendiri, menurut pemikiran kita sendiri, dan tidak mempedulikan apa yang perlu untuk dikerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah kita kesampingkan. Yang kita cari ya kita sendiri, kepentingan-kepentingan kita. Nah, itu artinya ya kita hanya mengakui Allah itu ada,
tetapi tidak mau menggubris apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, itu nanti akan menjadi sesuatu bagi kita yang akhirnya menurunkan kualitas hidup kita yang tadinya sudah ada dalam koridor kehidupan kekal ini, tetapi karena kita kurang mampu ke arah sana, ya kita mesti mendapatkan pemurnian lebih. Nah, kalau kita konsepnya dalam Gereja Katolik, pemurniannya itu ada di mana? Api penyucian. Jadi kalau kita mau mendapatkan hidup yang kekal, ya kita mulai dari saat ini ketika masih hidup ini, kita sudah berusaha untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita tidak hanya sekedar mengatakan, ya saya percaya, tetapi kita mau berusaha untuk mencari lebih dalam, mengenal lebih dalam tentang Allah, sekaligus menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian juga apa yang mesti kita kerjakan dengan Kristus. Nah, inilah kuncinya. Kalau kita mau sungguh-sungguh masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah, maka kita diharapkan mau menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, itu nanti juga ditegaskan oleh Yesus sendiri. Nah, sekarang kita lihat apa yang diwartakan oleh Yesus tentang Allah. Ini tidak semua hal, tapi hanya beberapa hal. Ada sangat banyak dalam Injil Yohanes terutama ya, apa yang diceritakan Yesus tentang Allah itu sangat banyak. Tapi saya hanya mengambil ini untuk menegaskan kembali apa yang mesti dan perlu untuk kita renungkan malam ini. Jadi yang pertama, Allah itu adalah roh. Nah, tadi Yohanes mengatakan itu juga. Itu ada dalam Yohanes 4 ayat 24. Ini saya kutipkan ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini sebetulnya juga mau mengimbangi pendapat para aliran sesat tadi itu, para heresis tadi. Yang mengatakan Allah itu memang roh tetapi tidak bisa bersentuhan dengan materi. Nah, di sini Yohanes juga menegaskan, memang betul Allah itu adalah roh, tetapi nanti dulu. Roh ini kira-kira bisa tidak bersentuhan dengan materi, dengan ciptaan? Bisa tidak hadir di tengah-tengah ciptaan? Ternyata bisa. Melalui apa? Inkarnasi Yesus. Makanya kemudian dikatakan Allah yang adalah roh itu kemudian menjadi manusia. Firman sudah menjadi daging. Lalu ditegaskan dalam Yohanes bab 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, ini Allah yang roh tadi kemudian ditampilkan ke muka kepada kita melalui Kristus. Jadi kalau kita mau melihat ini, Kristus itu sebetulnya adalah kunci. Disebutkan di situ, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Ini dia yang bisa melihat, dia yang tahu. Nah, sekarang kalau dia hadir di tengah-tengah kita, oh itu sebetulnya sangat-sangat beruntung kita ini. Kenapa? Pada akhirnya kita punya petunjuk. Dialah yang menjadi juru mudi kita. Karena kita tidak tahu Allah bagaimana, seperti apa, dan kita mesti menuju ke sana. Nah, kalau tidak tahu bagaimana? Kita bisa tersesat. Tetapi kita punya Yesus ini. Yesus menjadi kunci. Jadi alam roh dengan alam materi kita ini mulai dihubungkan dengan Yesus Kristus ini. Sehingga nanti arahnya menjadi arah yang tepat, bukan arah yang sesat. Makanya dikatakan ini, hanya anak tunggal Allah ini yang tahu siapa itu Allah. Makanya beruntung kalau kita mau sungguh-sungguh menerima keyakinan ini. Nah, kalau kita menerima keyakinan ini, arah kita sudah menuju ke sana, ke hidup kekal itu. Kemudian selain pernyataan bahwa Allah itu adalah roh, juga disebut Allah sebagai Bapa. Nah, kita semua sudah tahu itu dalam Injil semuanya, hampir semuanya mengatakan Allah itu Bapa. Karena Yesus memang mewartakan itu. Jadi dia mengatakan ini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar, tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu juga dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi jelas dia selalu menyebut Bapa, Bapa, Bapa.
Dan kalau kita perhatikan, pewartaan Kristus untuk kita itu betul-betul mau mendekatkan kita dengan Allah. Kalau nabi-nabi yang lain tidak berani menyebut Allah sebagai Bapa. Kita tahu perjanjian lama tidak ada sebutan-sebutan semacam ini. Untuk Allah pasti sebutannya apa? Gelar-gelarnya itu Yahweh, Adonai, El Shaddai, dan seterusnya itu. Itu semua gelar-gelar yang diberikan kepada Allah. Dan uniknya, baru pada saat Yesus datang ini, Allah yang semacam itu disebut sebagai Bapa. Kita masih ingat ketika Yesus diminta oleh para muridnya untuk mengajari doa. Yesus, boleh kami ini diajari berdoa. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Kalau kamu berdoa, berdoalah begini, Bapa kami yang ada di surga. Nah, jelas di situ bahwa dia kepingin para muridnya ini ada di dalam koridor itu, ada di dalam persekutuan itu. Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai putra, putra yang sulung, lalu kita-kita ini yang percaya kepada Kristus ini menjadi saudari dan saudaranya. Sehingga kita menjadi satu keluarga di dalam Allah. Kita semua yang mempercayai Kristus memanggil Allah sebagai Bapa. Ini kan berkat yang sangat luar biasa. Kita didekatkan sedekat itu. Sementara yang lain-lain masih jauh. Hanya menyebut Allah sebagai gelarnya saja. Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Adonai. Tapi kita sudah menyebut Allah sebagai Bapa. Nah, Allah sebagai Bapa ini pun juga sudah menunjukkan kualitasnya tersendiri. Dia mau supaya kita yang disebut sebagai anak-anaknya ini betul-betul merasakan kasihnya, betul-betul merasakan kerahimannya, betul-betul merasakan bahwa dia itu mau supaya kita selamat. Itulah kualitas Bapa ini. Dan dia sungguh-sungguh mau dinyatakan oleh Kristus, ini loh, Bapa itu begini ini. Nah, kalau kita melihat kualitas keilahian Allah itu ditunjukkan oleh Kristus di dalam tindakan-tindakannya. Dia sebagai Bapa tidak mengusir anak-anaknya, tetapi merangkul. Kita masih ingat perempuan yang kedapatan berbuat zina. Semua orang menyodorkan kepada Yesus supaya dia dihukum. Tetapi ternyata kata-kata Yesus membuat mereka tidak berani menghukum. Lalu Yesus sendiri juga tidak menghukum. Walaupun perempuan itu jelas berdosa. Tetapi tidak dihukum. Kenapa? Karena Allah masih mengasihi. Yang dipentingkan dari Allah adalah kemauan untuk berubah, kemauan untuk bertobat, bukan pada dosanya. Dan inilah awal dari kehidupan kekal itu. Yaitu apa? Kemauan untuk kembali kepada Allah. Kemauan untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah ini sebagai Bapa, kita putra-putrinya. Kalau kita mau menanggapi itu, wah luar biasa. Kita pasti akan mendapatkan warisan keselamatan kekal di dalam Allah. Ini adalah sesuatu yang menurut saya mutiara yang diberikan Kristus untuk kita. Enggak ada yang lain yang ngomong Allah itu sebagai Bapa. Dia sendiri yang mengatakan ini. Kalau dia manusia biasa dan menyebut semacam ini, mungkin bisa disebut sebagai ceroboh. Tetapi karena dia dikatakan tadi berasal dari sana, dia tahu Allah itu seperti apa. Nah, sekarang dia ngomong kepada kita. Sebetulnya ini loh Allah itu, dia itu tidak mau kalian jauh, tapi maunya kalian dekat, maunya kalian itu menjadi satu keluarga. Dan ini warta yang disampaikan oleh Kristus. Kemudian juga Kristus menyebutkan orientasi pewahyuan-pewahyuan semacam itu adalah keselamatan manusia. Jadi kenapa sih kok sampai terjadi inkarnasi? Allah menjadi manusia. Kenapa? Karena dikatakan Allah itu mengasihi manusia. Mau supaya manusia ini selamat. Jadi di sini ada kutipan dari Yohanes juga. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini kan ditegaskan oleh Yesus di situ. Supaya setiap orang, setiap masing-masing, satu persatu yang percaya kepada Kristus. Mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Jadi tujuannya itu, hidup yang kekal, bukan yang lain. Supaya Kristus nanti membangkitkan mereka-mereka yang percaya ini pada akhir zaman. Ini kan karunia-Nya sangat-sangat luar biasa. Jadi kita yang sudah percaya kepada Kristus lalu mau meninggalkan Kristus, ya terserah. Tapi inilah yang disampaikan oleh Kristus. Dia mengatakan, ini kehendak Bapa, supaya mereka yang melihat aku, yang percaya kepadaku, pada akhirnya beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak, ya sudah. Kemudian 1 Yohanes bab 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini penegasan yang sangat luar biasa juga. Supaya kita hidup olehnya, oleh Kristus. Jadi karena penyelamatan itu, kita akhirnya mendapatkan keselamatan kekal. Jadi kuncinya sekali lagi adalah Yesus ini. Dialah yang membawa kita menuju kepada Bapa. Dialah yang menjadi pengantara antara Bapa dan kita. Dia yang tahu segalanya tentang Bapa, lalu dia ada di tengah-tengah manusia. Dia yang membahasakan semuanya dengan bahasa manusia. Dia yang menunjukkan segalanya dengan tindakan-tindakannya. Dia yang terus-menerus menganimasi para murid, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk masuk dalam keselamatan ini. Jadi sangat jelas pewahyuannya itu, yaitu supaya kita semua ini selamat, supaya kita semua ini beroleh hidup yang kekal. Sangat-sangat jelas. Nah karena itulah, Yesus memegang peran penting. Dia adalah kunci keselamatan bagi kita. Jadi kalau mau mendapatkan keselamatan kekal, mendapatkan hidup kekal, salah satu kuncinya adalah mengenal Yesus sebagai Kristus. Jadi selain mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, juga mengenal Kristus. Nah, lalu Kristus sendiri mengatakan apa tentang dirinya? Ada banyak hal dia katakan. Paling tidak ada 7 kata-kata ini. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Ini semuanya disodorkan kepada kita. Jadi kalau kita mau beroleh hidup yang kekal, kita mesti mengenal Yesus. Yesus yang seperti apa? Yang seperti ini. Dia adalah roti hidup. Apa itu roti hidup? Kita tahu Yesus menegaskan bahwa dulu orang-orang Israel itu mendapatkan mana dari surga. Tapi sekarang kita semua mendapatkan Yesus sendiri sebagai roti hidup. Ini adalah sebuah simbol. Karena roti itu memang jadi sumber kehidupan. Kita semua mesti makan makanan-makanan tertentu. Nah, kebetulan masyarakat tempat Yesus hidup itu makanan pokoknya adalah roti. Maka dia mengambil makanan pokok itu sebagai simbol tentang dirinya. Tentu yang dimaksudkan bukan hanya soal hidup ragawi, kesejahteraan biasa manusiawi, tetapi lebih dari itu. Hidup yang dimaksudkan ini adalah hidup kekal, selamat di dalam Allah. Jadi kalau dia adalah roti yang hidup, maksudnya ya dia ini yang bisa kita konsumsi untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Bagaimana kita mengkonsumsi roti itu? Ya kita mencoba mengunyah-ngunyah. Apa sih yang dikerjakan oleh Kristus? Apa sih yang selama ini sudah diwartakan oleh Kristus? Apa yang selama ini sudah diteladankan oleh dia? Apa yang selama ini dia kerjakan untuk manusia? Itu semua kita kunyah-kunyah. Kalau dia tadi itu merangkul orang yang dipersalahkan, kalau dia merangkul orang-orang yang dipinggirkan, lalu bagaimana dengan kita? Mau enggak seperti itu?
Kalau kita mau mengkonsumsi roti hidup, semestinya kita juga mau sama seperti Kristus, merangkul mereka-mereka yang disingkirkan. Bukan menjadi orang-orang yang menyingkirkan orang lain dari pergaulan, tetapi merangkul orang-orang yang tersingkir itu supaya diterima kembali. Dan misalnya itu. Juga misalnya, apa yang dikerjakan Kristus sehingga dia menderita, lalu wafat, kemudian bangkit. Itu semua juga menjadi teladan bagi kita bahwa dia mau berkorban demi keselamatan kita. Dia tidak egois, tapi dia menjadi pribadi yang altruis. Mau berbuat sesuatu untuk keselamatan orang lain. Karena dia tahu yang dia kerjakan ini bukan hanya soal keselamatan sekarang, tetapi soal keselamatan kekal. Nah, kalau kita mau mengkonsumsi roti hidup, kita juga bisa mulai merenungkan ini. Yesus mau berkorban untuk keselamatan, untuk kebaikan, untuk kehidupan orang lain. Nah, sekarang pertanyaan kita mau enggak seperti itu? Kalau kita mau mengkonsumsi roti hidup ini, ya kita diharapkan mau menjadi seperti Kristus. Berjuang terus membenahi diri supaya bisa dan mampu berkorban bagi kebaikan orang lain. Keluar dari diri sendiri, mau bekerja untuk orang lain, mau meluangkan waktu untuk mereka yang membutuhkan kita, mau memberikan mungkin sentuhan-sentuhan kasih kepada yang lain. Sehingga orang lain pun akhirnya bisa merasakan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Nah, itulah bagian dari kita ketika mau mengkonsumsi roti hidup ini. Ini Yesus mengatakan dialah roti hidup. Dia juga mengatakan dirinya adalah terang dunia. Kenapa? Ya karena tadi itu, yang tahu segalanya tentang Allah itu ya dia. Dan dia sekarang ada di dunia. Makanya dia sekarang memberikan pencerahan. Kalau orang mau hidup kekal, mari ikut aku. Kalau orang mau hidup kekal, mari ikut apa yang aku wartakan. Jadi dia menerangi, dia mencerahkan. Nah, dengan pewahyuan semacam ini, kita juga ditantang. Mau enggak kita menerima terang itu? Kalau kita mau, ya diharapkan tentu kita betul-betul berusaha membenahi diri berdasarkan terang itu. Supaya pada akhirnya kita bisa semakin dekat dengan Kristus dan Allah sendiri. Kemudian dia adalah pintu. Nah, kita sudah tahu apa maksudnya pintu, itu untuk keluar masuk, untuk jalan kita menuju kepada Allah sendiri. Jadi kalau kita mengabaikan pintu ini, mungkin kita tidak akan sampai kepada ruangan yang mau disebutkan oleh Yesus atau yang disiapkan oleh Yesus untuk kita. Kita masih ingat ketika Yesus mau naik ke surga, ngomong kepada murid-muridnya itu, aku pergi dulu ke sana untuk mempersiapkan tempat bagimu. Nanti akan datang lagi. Nah, kalau kita tidak mau mempercayai bahwa Yesus itu adalah pintu, lalu kita mau melewat pintu yang mana? Jangan-jangan yang kita lewati nanti pintu yang keliru, tidak membawa kita ke kekekalan di surga, tetapi membawa ke tempat yang lain. Nah, kita sudah punya pintu ini, Yesus ini. Lalu dia juga mengatakan dia adalah gembala yang baik. Nah, saya kira perumpamaan gembala ini sangat-sangat gampang untuk kita mengerti. Dia memelihara, dia menghendaki domba-dombanya itu makan, minum dengan selayaknya. Dia melindungi, dia mau berkorban untuk domba-dombanya. Dan itulah yang dianugerahkan Kristus untuk kita. Dia sungguh-sungguh berusaha membawa kita ini selamat, memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita mau atau tidak digembalakan oleh Kristus? Kalau kita tidak mau, ya tidak apa-apa, tidak usah mendengarkan Kristus, tidak usah belajar tentang Kristus, tidak usah bingung dengan keteladanan-keteladanan Kristus. Itu kalau tidak mau. Tapi kalau memang sungguh-sungguh mau digembalakan oleh Kristus, ya diharapkan kita mengenali suara dari gembala kita. Supaya kita kenal suaranya, ya kita mesti belajar banyak tentang dia. Sumbernya di mana? Dalam kitab suci, dalam renungan-renungan rohani. Ya, itu semua bisa kita jadikan sebagai sarana untuk semakin kenal dengan suara gembala kita. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam hidup kekal, ini juga perlu untuk kita kerjakan. Kita mengikuti apa yang diarahkan oleh gembala kita. Berikutnya Yesus juga menyebut dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup.
Nah, ini saya kira juga sangat jelas itu. Jalan sama dengan pintu tadi itu. Dia yang mengarahkan kita menuju kepada kehidupan kekal. Dia adalah kebenaran. Kebenaran dalam artian apa? Ya benar karena dia berasal dari Allah. Apa yang dia wartakan betul-betul mau membawa kita menuju keselamatan. Bukan membuat kita terperosok ke tempat yang lain, tetapi keselamatan. Dan dia adalah hidup. Karena dialah yang memberikan kita jalan menuju ke sana, ke kehidupan itu. Dengan apa? Dia sudah menderita, dia sudah mati, dia bangkit bagi kita. Itulah yang membuat akhirnya kita memperoleh rahmat kehidupan kekal itu. Lalu Yesus juga menyebutkan dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Jadi barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi sangat jelas di sini. Tadi Yesus juga berkali-kali ngomong, mereka yang diserahkan Bapa kepada aku ini tidak akan aku buang, tapi akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Mereka akan mendapatkan hidup yang kekal, tidak akan mati selama-lamanya. Enak sebetulnya sebagai orang Katolik itu. Sudah dijamin oleh Kristus. Yang percaya, ikut dia, pasti selamat. Sementara kalau kita perhatikan nabi-nabi yang lain, mulai dari perjanjian lama terus-menerus itu, nggak ada yang berani menjamin semacam ini. Ayo kamu ikut aku, nanti pasti hidup kekal. Siapa yang berani? Tapi Yesus sungguh-sungguh berani. Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, kalau mendengarkan kata-kata Yesus ini, apakah kita masih mau mangkir? Apakah kita masih mau menoleh ke belakang? Apakah kita mau menolak Yesus? Dan jangan nanti kalau menolak, sebaliknya ini yang terjadi kan. Yang tadinya sudah dijamin keselamatan oleh Kristus, akhirnya kita mesti mencari-cari sendiri jalan keselamatan kita. Padahal sudah jelas dijamin oleh Kristus ini. Berikutnya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapaklah pengusahanya. Nah, ini mau menggambarkan bahwa ya dia ini sudah ada dalam kesatuan dengan Allah. Dia pokok anggur yang benar, Allah pengusahanya, lalu kita apanya? Ranting-rantingnya. Nah, ranting ini mesti tetap satu dengan pokoknya. Makanya diharapkan kita memiliki satu kesatuan dengan Kristus. Dalam pikiran, dalam kata, dalam tindakan. Kalau kita satu dengan Kristus, kita juga akan satu dengan Bapa. Jadi saya kira sudah sangat-sangat luar biasa indah ini apa yang diberikan oleh Kristus ini. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah bagi kita sendiri, kita mau apa? Tanggapan kita bagaimana? Ini yang terpenting. Jadi Yesus sudah memberikan pewartaan itu. Yesus sudah memberikan pewahyuan itu. Hidup kekal itu jelas. Mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Kristus. Kalau itu sudah diwahyukan dengan sangat jelas semacam itu, apakah kita tidak mau menanggapi dengan baik? Maka saudari dan saudaraku, mari kita renungkan. Kita sudah punya pewahyuan itu, kita punya Yesus, kita punya mutiara yang demikian indah ini. Apakah akan kita abaikan? Nah, supaya kita tidak mengabaikan itu, apa yang kita kerjakan atas ini semua? Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk renungan. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan. Kalau ada yang kurang jelas, bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Sebentar, Romo. Ya. Pak Robert, boleh saya bertanya kepada Romo Jaya? Sebentar ya, Ibu. Ya. Jadi, terima kasih Romo Jaya atas pengajarannya malam ini tentang hidup kekal dalam Allah. Semoga kita semua dikuatkan dengan mengikuti pengajaran ini.
dan tidak sedetik pun untuk meninggalkan atau menyangkal atau bahkan mengkhianatinya di dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan ganjaran hidup atau keselamatan yang kekal. Terima kasih Romo, kiranya kami semua yang menerima pengajaran malam hari ini, iman kami semakin dikuatkan. Sekarang kita masuk